Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan membahas pada bagian demonstrasi kontekstual mata kuliah pendidikan karakter. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Maria Luciana Haq, Yasinta Bude, Agatha Ehale, dan Lydia Ernawati. Pada pemaparan materi kali ini, kelompok kami diminta untuk membuat pemetaan bentuk sikap dan perilaku serta perbuatan manusia yang terindikasi sebagai karakter buruk. Di sini kelompok kami mengelompokkan sikap indikasi atau terindikasi karakter buruk itu menjadi 3. Yang pertama itu ada sikap negatif. Nah, di sini kami membagi sikap negatif ada beberapa jenis, antara lain yang pertama sikap egois. Sikap egois itu seperti kata lainnya itu mau menang sendiri, di mana sikap yang mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Yang kedua sikap sombong. Sikap sombong itu adalah sikap yang suka memandang rendah atau meremehkan orang lain dan merasa dirinya lebih baik dari segi apapun. Yang ketiga iri hati. Sikap iri hati ini yaitu sikap yang tidak senang melihat keberhasilan orang lain dan ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Yang keempat ada sikap pesimis. Sikap yang selalu melihat sisi negatif setiap situasi dan tidak percaya akan harapan dan solusi. Lalu yang kedua ada perilaku, yang termasuk dalam jenis-jenis perilaku antara lain itu perilaku agresif, yang mana perilaku ini cenderung menyerang atau merugikan orang lain secara fisik atau verbal. Lalu yang kedua ada perilaku kekerasan. Ini melibatkan penggunaan kekuatan fisik untuk menyakiti atau merusak, seperti memukul, merusak barang-barang orang lain. Lalu yang ketiga itu bohong. Bohong itu kebiasaan tidak mengatakan kebenaran atau menyembunyikan fakta. Lalu yang berikutnya ada sikap manipulatif atau perilaku manipulatif, yaitu memanfaatkan situasi atau orang lain untuk keuntungan pribadi dengan cara yang tidak jujur. Lalu yang berikutnya ada perilaku membuli. Perilaku membuli yaitu dengan mengejek atau merendahkan orang lain baik secara fisik maupun secara verbal. Terindikasi karakter buruk yang ketiga ada perbuatan. Di sini kita lihat jenis-jenis perbuatan antara lain yang pertama pencurian, di mana mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau diketahui oleh pemiliknya. Yang kedua korupsi, di mana penyalahan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, biasanya dalam konteks pejabat publik. Yang ketiga penipuan, di mana membuat orang lain percaya pada kebohongan untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, pemborosan, menghabiskan sumber daya atau uang dengan tidak bijak dan berlebih. Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat kita lihat bahwa sikap perilaku dan perbuatan manusia yang terindikasi sebagai karakter buruk dapat mencakup berbagai hal seperti kebohongan, pencurian, intimidasi, ketidakjujuran, dan ketidaksantunan. Nah, di sini bagaimana kita mengaitkan dan bagaimana cara kita menjauhkan karakter buruk itu dari anak-anak sekolah dasar. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil sebagai guru atau sebagai orang tua dalam pencegahan karakter buruk. Yang pertama ada pendidikan nilai. Yang pendidikan nilai ini bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai positif seperti jujur, menghormati orang lain, bertanggung jawab, dan empati sejak dini. Sekolah dan juga keluarga dapat bekerja sama dalam memberikan contoh dan pembelajaran mengenai nilai-nilai pendidikan nilai ini. Lalu yang kedua komunikasi terbuka. Penting adanya komunikasi terbuka antara orang tua dan juga anak dan guru dan juga murid. Yang mana komunikasi tersebut dapat membantu siswa dalam mengatasi masalah, menjauhkan mereka dari perilaku buruk. Yang ketiga ada pendidikan karakter.
bagaimana program-program sekolah yang mengintegrasikan pendidikan membantu anak-anak memahami pentingnya memiliki karakter yang baik. Di sini kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa pentingnya peran guru atau orang tua dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik atau anak-anak kita terhadap indikasi perbuatan buruk. Bagaimana sih cara kita orang tua atau guru menjauhkan hal tersebut dari anak-anak kita, yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan tersebut di atas yang sudah kami paparkan. Hal ini dapat membantu anak-anak sekolah dasar untuk menjauhkan diri dari perilaku-perilaku buruk dan dapat membantu siswa dan mendorong mereka untuk tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan beretika baik. Sekian saja pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 6. Mohon maaf apabila selama pemaparan materi kami tadi ada kata-kata